وسلم خصوصا إلى أرواح المرحوم الحاسبين فالله بهم وبعلومهم وبكم في داره آمين ثم إلى روحي ولوالدينا ولإخواننا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه بإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوي قائدها غرفا من ديناره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سبب النجاة يوم الفجر الأكبر لمن أحبه حق المحبة بجنانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ذرى الموت نمير من بين بنانه وتفجرت جناب الحكمة من فضله ولسانه وعلى آله وصحبه الذي فازوا بفضل الله ورضوانه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم الهمنا علما أفقه به أوامرك وفواهيك وارزقنا فهما علم به كيف نازيك يا أرحم الراحمين. آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih meringankan kaki kita, masih menguatkan hati kita dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan dari sini Allah menjadikan kita sebagai hamba orang yang berilmu dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senandung salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran pemimpin dunia dan akhirat kita, wa insyaallah muflih syafaat yaumil qiyamah kelak, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para teman-teman, para saudara dan adik-adikku, bersyukurlah saat kita masih diberikan kesempatan untuk belajar hadis, karena orang yang mencintai Rasulullah SAW diantaranya adalah mengkaji apa yang beliau ucapkan, sehingga kita tahu apa yang beliau lakukan, apa yang beliau berikan hukum atau hal-hal yang menjadi sunnah bagi umatnya Nabi SAW. Dan sebagai kata pengantar bahwa kita harus paham dulu mana yang disebut dengan sunnah, mana yang disebut dengan hadis. Sekali lagi, sebagai kata pengantar, kita harus paham dulu mana yang disebut dengan sunnah, mana yang disebut dengan hadis. Kalau yang disebut dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah semua tindakannya, baik ucapannya atau perilakunya, dalam garis miring perbuatannya atau diamnya, yang menjadi hadis namanya hadis takririah. Kalau sunnah semuanya perbuatan Nabi, ucapan Nabi, diamnya Nabi namanya sunnah. Antum makan dengan tangan kanan, kata siapa? Kata Nabi. Tahu dari mana? Tahu dari hadis. Maka sunnah itu adalah setiap yang diperlakukan dan diucapkan serta didiamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis adalah informasi yang disampaikan dari Nabi kepada sahabat dan tabi'in sampai terdengar ke kita, yang sehingga para ulama mencetak kitab atau menulis kitab-kitab namanya hadis. Dari mana sumbernya? Dari tabi'in ke tabi'in sampai ke Nabi namanya hadis. Jadi hadis itu adalah informasi yang berbentuk ucapan yang diucapkan oleh Nabi sehingga disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, wa tabi'un bi ihsan ila yaumil sampai kita saat ini. Dan semua yang diperbuat Nabi adalah sunnah namanya. Paham
Tidur, misalnya kemarin kita dikasih informasi tentang tidurnya Nabi, kalau berbaring sebelah kanan menghadap kiblat, mengambil air wudhu, ini kan perbuatan. Hadisnya dari mana? Oh ya, dari Nabi. Dari siapa? Dari sahabat. Sahabat kemana? Tabiin, tabiin. Kalau sunnah semuanya, kalau hadis hanya berbentuk informasi ucapan. Maka Allah menerangkan dalam surah ke-59 Al-Hasyr, diantaranya antum lihat nanti di akhir kalimat ayatnya, di ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apabila sesuatu yang datang dari Nabi, segala sesuatu yang telah engkau tahu dari Nabi, fakhudhuhu, maka ambillah. Dan sesuatu yang dilarang Nabi, maka tinggalkanlah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah dengan sepantas-pantas dengan takwa, dan kita bisa tahu perbuatan Nabi dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur malam ini masih diberikan kesempatan untuk mengkaji informasi sahabat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan bacanya hadis ini napas kita bersama dengan napasnya Nabi Muhammad SAW, dan kita dijadikan sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Maka pada malam ini masuk pada hadis bab huruf alif, hadisnya masih ke-61 yang akan diberitahu informasinya dari riwayat Ibnu Mubarak. Apa kata Nabi? Iza aradta an taf'ala amran, apabila kamu ingin bermaksud memperbuat sesuatu urusan, segala sesuatu amron, perbuatan yang sebelum Anda berbuat, fatadabbar akibatahu, maka pikirkanlah sebab akibatnya. Apa manfaatnya? Apakah banyak manfaatnya atau apa mudaratnya? Apabila kamu ingin mengerjakan sesuatu, maka pikirkanlah dahulu, pikirkan sebab akibatnya, informasinya. Misal, antum ingin mengadakan satu acara namanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira terpikirkan enggak apakah manfaat mengadakan Maulid Nabi? Banyakkan manfaat atau mudaratnya? Jadi orang cerdas itu, kata Nabi, memikirkan satu perbuatan yang apabila sudah dikerjakan tahu sebab akibatnya. Oh iya, saya mengadakan Maulid Nabi dengan tujuan bahwa insya Allah dengan Maulid Nabi para warga kita, masyarakat kita cinta dengan Nabi, sehingga nanti banyak yang sholat jamaah, sehingga nanti banyak yang ikut ta'lim. Itu namanya sebab akibat. Terus fatadabbar akibatahu, pikirkan dahulu apa sebab musababnya dan juga apa sebab akibatnya. Fa in kana khairan faqdi, apabila manfaatnya lebih banyak, kebaikannya lebih banyak, faqdi, kerjakan. Misal di masjid kita punya ciri khas setiap akhir tahun di bulan Desember tepatnya mengadakan sunatan masal, khitan gembira. Apa manfaatnya? Satu, kalau nanti anak-anak yang dihitan sudah dewasa, maka mudah-mudahan cinta untuk ke masjid dan rajin datang ke masjid, setidaknya rajin sholat jamaah. Yang kedua, orang tuanya mudah-mudahan kalau anaknya udah disunat di masjid, ntar orang tuanya rajin buat sholat ke masjid. Bisa. Maka orang cerdas itu memikirkan sebab akibat sebelum memperlakukan suatu perbuatan. Wa in kana syarran fantahi. Dan jikalau memang akibatnya buruk, fantahi, tinggalin. Contoh, ketika antum bermain HP, game misalnya, antum lebih banyak dapat manfaat atau mudarat? Contoh, ini contoh, bukan kenyataan. Walaupun terjadi kenyataan, mudah-mudahan bisa berubah. Saya bertanya, misal antum main game mulai dari jam 9 ba'da Isya sampai jam 11 sebelum jam 12. Kira-kira asas manfaatnya apa? Tidak ada, tapi dikerjain juga. Fantahi, tinggalin. Tinggalin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang main game bernuansa judi. Manfaatnya apa? Wah, dapat duit, tapi dosa. Fantahi, tinggalin.
Antum sebagai anak muda, lebih banyak mana main dengan belajar? Belajar, alhamdulillah. Kalau di masa muda banyak belajar, insya Allah di hari tua bahagia. Tapi maaf, kalau anak mudanya di masa muda diberikan kesempatan di masa muda lalu lebih banyak mainnya ketimbang belajarnya, alhamdulillah nanti dia akan lupa. Maka kalau saya boleh berkata, saya kalau bisa kembali muda lagi, satu hal yang saya lakukan, hafal Quran. Kalau saya masa muda bisa kembali lagi, satu hal yang saya bisa lakukan, yang saya mau lakukan adalah hafal Quran. Sayangnya, masa muda karena kebanyakan main kembali. Nah, antum yang masa muda yang hilangkan kesempatan ini. Jadi kesimpulan daripada hadis yang ke-61 kata Nabi, kalau orang yang ingin melakukan satu amalia, maka pikirkanlah daripada sebab akibatnya, mana banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Paham? Paham kan? Jadi kalau main HP, apa nih mudaratnya? Apa nih manfaatnya? Terus kalau pengen main sepeda, olahraga dari pagi, enak gak? Oh Masya Allah, kemarin di bulan Ramadan itu hampir semuanya anak-anak kita bangun subuh semuanya. Bulan Ramadan ya, cerita bulan Ramadan itu hampir semua, dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa bangun subuh. Ke masjid gak? Ada yang ke masjid, ada yang takut corona, gitu kan? Nah, sekarang setelah usai Ramadan, kira-kira banyak gak anak-anak kita yang bangun subuh? Maka pertanyaannya, apa manfaatnya kalau kita kesiangan dan apa mudaratnya kalau kita kesiangan? Maka orang cerdas itu selalu merenung, oh iya, kalau saya kesiangan badan saya bisa lemes. Tapi kalau saya nggak kesiangan badan saya segar. Ayo anak muda, perempuan, rajin-rajin untuk bangun pagi. Bangun paginya jangan bukan alhamdulillah bangun pagi jam 7. Bangun pagi itu jam 4, minimal jam 4 itu sudah disebut pagi. Atau 5 menit sebelum subuh, maka orang itu disebut dengan bangun pagi. Tapi kalau antum bangunnya jam setelah waktu subuh, misal 5:30, itu bukannya bangun pagi. Apa bahasanya? Kesiangan. Lanjut. Idza aradta amran fa'alaika bitu'adati. Idza aradta amran fa'alaika bitu'adati. Apabila kamu menghadapi satu masalah, tadi sebelum melaksanakan amran, suatu perkara. Sekarang idza aradta amran, apabila kamu menghadapi satu permasalahan, fa'alaika bitu'adati, maka tenangkan dulu pikiranmu. Santai, tenang dulu, jangan dalam kondisi emosional, tentu marah-marah. Jangan sampai dalam kondisi aku masih marah-marah untuk mengambil keputusan. Tenangkan dulu. Karena kebanyakan marah itu diawali dari sesuatu setan, godaan setan, dan diakhiri dengan sifat penyesalan. Awal ghadabi syaitan wa akhiruhun nadamah. Awal daripada kemarahan, godaan setan, dan penyesalannya adalah belakangan. Maka kalau kita punya masalah, jangan langsung bikin status. Oh, saya punya masalah dengan si A, dibikin status. Hati-hati ya. Tenangkan itu. Hatta yuriyallahu minhul makhraja, sehingga Allah memperlihatkan kepada jalan keluarnya. Hebat ya? Bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam menghadapi masalah dalam satu hal. Satu, orang beriman dalam menghadapi masalah dibikin tenang hati. Contoh, ketika antum ujian, tenang apa enggak? Besok ujian nih, besok sekolah, misal ujian negara, antum tenang enggak? Enggak. Tapi ada orang-orang yang sebagian tenang, beriman. Ya Allah, saya jarang belajar, tapi saya nggak mau yang namanya ketinggalan sholat tahajud sama subuhnya. Itu dibikin tenang. Terus nggak belajar bisa nggak? Nggak bisa.
Maka orang yang dibikin tenang itu sebelum prosesnya dibikin tenang, satu, ibadahnya nggak ketinggalan, belajarnya juga nggak ketinggalan. Sehingga ketika dia menghadapi ujian dibikin tenang hatinya. Ingat, yang bisa bikin tenang hati cuma Allah. Maka kalau ada orang yang beriman, misal ketika dia dalam menghadapi satu perkara dia merasa dengan emosional tingginya, hati-hati. Syaitan itu aduh mubin, selalu menggoda dengan kondisi yang nyata, apalagi dalam kondisi marah, dan semakin banyak tinggi tingkat kemarahan, maka dia akan mengakibatkan hilangnya pahala. Sebab kalau orang udah marah, akalnya hilang ya, hilang. Maka jangan sekali-kali antum benci sama seseorang, antum marah dengan seseorang, antum dendam dengan seseorang, lantas ditaruh di status dan dibaca oleh banyak orang yang tidak berkaitan, maka menimbulkan satu sifat suzon yang dosa kita semua. Paham? Makanya kalau bikin status itu yang bermanfaat, promosi makanan, bikin ngiler, lagi puasa nggak pakai gitu. Ayo yang mau, yang apa namanya, saya memesan jualan misalnya bakso cireng misalnya, ada yang pokoknya mantap banget. Ya, mana banyak siang-siang lagi puasa lagi, ya. Maka bikin sesuatu yang bermanfaat dan hilangkan kemarahan. Jadi kalau orang yang dibikin tenang oleh Allah, hatta yuriyallahu minhul makhraja, sehingga Allah perlihatkan permasalahannya. Kenapa demikian? Sebab masalah itu datangnya dari Allah dan yang bisa menyelesaikan cuma Allah. Yang repot itu diamnya Anda bermasalah, itu bahaya. Paham gak? Yang bahaya itu adalah diamnya kita bermasalah. Siapa mereka? Orang yang suka berdusta, maka diamnya saja sudah dianggap dusta. Itu bermasalah. Orang yang sering berdusta, maka diamnya saja akan dianggap berdusta. Tidurnya aja dusta karena sering berdusta. Itu yang bermasalah. Maka permasalahan itu datangnya dari Allah dan yang bisa menyelesaikan adalah Allah. Makanya Allah memberikan sebuah deklarasi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah saya bebankan satu masalah kepada seorang hambaku, dan karena saya tahu kualitas Anda bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau saya berikan pada hamba yang lain, belum tentu bisa menyelesaikan. Paham? Jadi masalah antum si A, si B itu berbeda-beda. Maka Allah yang bikin masalah dan Allah pun yang menyelesaikan masalah. Paham? Disuruh ngapain sama Nabi? Tenang ketika menghadapi masalah. Sama, antum pengen naik kelas, ada ujian nggak? Ujian, soal dibagiin, tenang aja. Saya ngaji waktu itu sama Ustaz Budi, tenang dari kerjain. Tenang, udah, belum. Waktu tinggal 10 menit, udah, belum. Saya disuruh tenang waktu sama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bukan begitu, tenang, nggak gerata-gerata, nggak nyontek, nggak pura-pura di jemaah pusat, terus di jemaah raudan padahal nyontek, ya kan? Ada teman saya saking tawakalnya pada ujian itu soal matematika, semua soal itu hampir 50, cuma matematika ada 40. Saking rajinnya diisi jawabannya dari 50. Saking tenangnya. Udah kok 50 yang lain 40. Saya ngarang soal itu sendirian. Jadi yang salah bagi kita adalah ketidaktenangan ketika dihadapi masalah. Misal kita dapat telepon, dapat WA, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang rahmatullah si A, si B gituan, sok kaget gitu orang ini kan kemana sih mau udah waktunya? Oh iya, orang tuanya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Walaupun sedih tapi kan nggak sok kaget gitu. Nah yang kaget tuh bisa saya lagi ngobrol sama si A, tahu-tahu pas pulang dia meninggal, baru benar-benar kaget tuh. Wah, barusan aku tadi ngopi. Banyak kejadian. Waktu di Rawabaya terjadi seperti itu. Ada saudaranya datang lagi ngopi, lalu ya saya di belakang sebentar, pas di belakang jatuh meninggal, nggak ketahuan. Di rumah Mas Heri kemarin, habis ngobrol sama istrinya, habis ngopi selesai, kita tahu meninggal. Tuh yang kaget begitu tuh. Kenapa? Masa dia ngomong saya meninggal? Maka permasalahan ini disebut dengan ketenangan karena Allah akan memberikan segala solusi bagi hamba-hamba yang menyerahkan masalahnya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebagaimana doanya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika diinformasikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa buat menghilangkan masalah semua. Apa daripada jalan keluarnya? Di antaranya Allah menanamkan ketenangan dalam hati kita. Mau jadi orang tenang? Mau. Idza aradta an tajkura uyuba ghairika fazkur uyuba nafsika. Nah, ini nih masalah sosial. Satu hari Nabi lagi berada di depan Masjid Madinah. Lalu ada beberapa sahabat lagi ngobrol-ngobrol ngatain sahabat Bilal bin Rabah. Bahasa kita, Bilal bin Rabah maaf, itu orang hitam, pendek, jelek. Nabi sangat marah mendengar ucapan sahabat itu karena nuansanya penghinaan. Orang yang menghina hamba Allah sama juga menghina penciptanya. Saya ulangi, orang yang menghina hamba Allah sama juga menghina penciptanya. Maka keluarlah asbabul wurud hadis dengan kalimat iza aradta an tajkura uyuba ghairaka. Apabila kamu ingin menyebut-nyebut aib orang lain, fazkur uyuba nafsika, maka ingat-ingat dulu aib-aib diri sendiri. Kalau pengen kita ngejelekin orang, maka ingat dulu kejelekan kita. Ini hadis harusnya disampaikan dalam pengajian ibu-ibu. Kenapa? Sebab kebanyakan lisan yang kurang terjaga. Maaf ya ibu-ibu, maaf. Apalagi maaf teman kantor. Kadang-kadang istrinya aja ngomongin, awalnya cerita tentang misal arisan, ujung-ujungnya si anu tuh, waduh, udah tahu si anu tuh, nauzubillah. Maka wajar kalau Rasulullah bilang, aku lihat kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Kenapa? Dia rajin sholat, dia rajin ibadah, disebabkan karena fitnah, disebabkan karena hasadnya, disebabkan karena gibahnya. Allah angkat kebaikannya, Allah berikan keburukannya. Maka yang seharusnya dia tercatat dengan ahli khair, ahli kebaikan, ahli surga, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Maka kalau jadi perempuan, khususnya juga laki-laki, jangan kayak perempuan. Sebab laki-laki itu jarang sekali ngomongin orang, ya. Kalau perempuan jarang sekali ngomongin hal yang lain, kecuali ngomongin orang. Orang juga ya. Itu yang harus kita jaga. Maka bagaimana cara mencegahnya? Kata Nabi, fazkur uyuban nafsika. Maka ingat keburukan kita. Kalau kita berkatain, oh dia mah sombong, hati-hati, kita juga pernah sombong. Saya analogikan begini. Kalau antum lagi di dalam mobil, baik mobil angkot ataupun mobil pribadi, kadang-kadang melihat orang yang lagi naik motor melawan arus, melawan jalur, perbodan gitu kan. Kita yang di dalam mobil kadang-kadang terdetak, ya Allah tuh orang jalanan pakai begitu, awan jalanan kalau ketabrak. Karena kita lagi di dalam mobil. Suatu hari Allah ganti posisinya, kita yang lagi di motor, kira-kira melawan arus. Iya kan? Iya. Maka kata Nabi, kalau ada hamba Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaramu yang berbuat maksiat, misal dia lagi minum-minuman, jangan langsung dipatahkan dengan kalimat-kalimat kasar. Hai, jangan minum mulu. Ini begini-begini, jangan. Berberikan dengan nasihat yang baik, mudah-mudahan dengan nasihat yang baik dia akan berhenti dari minumnya. Sama, kalau kita melihat keburukan saudara kita, umpetin dulu. Kalau bisa langsung omongin kepada orangnya. Sini, saya pengen ngomong sama Anda. Apa betul Anda dulu suka nyolong sendal di sana di masjid? Oh iya Ustaz, saya nggak nyolong, tapi ke bawah sendalnya. Kan dia nyolong kan? Nah, ini yang repot dalam bahasa peribahasa yang dari kecil kita diajarin sama guru-guru bahasa Indonesia. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di ujung bukit. Oh, gajah di seberang laut. Semut di seberang, gimana nyebrangnya? Mungkin nggak masuk akal kalau saya. Jadi kalau bahasanya gajah di pelupuk mata tidak terlihat, lantas semut yang jauh berada di hadapan mata kita tapi terlihat. Ini peribahasa yang dulu kita hafalin tapi maknanya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka semoga Allah menjaga kita daripada menyebut keburukan orang lain. Mungkin dari 3 hadis ini ada hal yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Ada? 16 menit lagi. Ngajinya kita nggak lama ya, tarimnya nggak lama, tapi mudah-mudahan manfaat. Dan yang kedua, kalau ngaji lama-lama ngantuk. Yakin ngantuk? Ya, untuk keluar dari masjid saya tanya pada bubar semua ya. Lanjut. Riwayat dari Al-Khatib dari Rabi bin Qasim Mursalat dengan hadis yang mursal. Iza aradta an yuhibbaka Allah fa'abdid dunya. Apabila kamu ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, rahasia lagi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu ingin mendapatkan cinta Allah kepadamu, fa'abdid dunya, maka bersikap juhudlah, bersikap sederhanalah dalam urusan dunia. Apa maksudnya? Dalam artian bukan kita disuruh jadi orang miskin, bahkan umat Islam disuruh jadi orang kaya. Antum silakan punya rumah yang bagus, antum silakan punya kendaraan yang banyak. Tapi dengan niat, ya Allah, saya beli kendaraan ini dengan niat meminjamkan apabila ada saudara saya membutuhkan. Ya Allah, saya membangun rumah. Jikalau rumah ini nanti suatu saat ada yang ingin minta tolong, ada yang ingin menyewakan, atau ada yang ingin numpang, maka saya persilakan. Silakan kita menjadi orang-orang yang banyak harta, tapi ketika Allah berikan kelebihan harta itu, kata Allah, kata Nabi, perbanyak sedekah. Itu yang disebut dengan orang juhud. Kalau antum punya duit 1 juta, antum tidak sedekah, namanya bukan juhud. Paham? Jadi dalam artian juhud itu bukan diperintah oleh Nabi menjadi orang yang miskin, bukan. Silakan jadi orang kaya, tapi segala sesuatu yang kita miliki maka bisa dipinjam oleh saudara-saudara kita. Wa idza aradta an yuhibbaka nas, apabila kamu ingin mendapatkan cinta para manusia, si A suka sama antum, si B suka, anak kecil suka sama antum, orang tua suka sama antum. Ingat, dari 100 orang yang Allah kirim, cuma 3 orang yang Allah bikin masalah. Kalau saya punya sebuah analogis begitu. Ada hamba Allah yang 100, 3 bikin masalah. Artinya masalah itu adalah dia benci kita, dia musuh kita, dia menganggap kita sebagai musuhnya, dia marah sama kita. Makanya kalau dari 103 yang bermasalah, potong 3-nya, pikirkan sisanya. Nah, dikasih tahu rahasia sama Nabi. Kalau kamu ingin banyak dicintai oleh manusia, tapi dalam artian bukan semua manusia. Artinya dari 100 kemungkinan yang cinta sama kita mungkin 90 orang. Fama kana 'indaka min fuduriha, maka berikanlah kelebihan harta yang kamu miliki. Bahasanya bagus nih Nabi. Kalau kamu ingin cintai banyak manusia, fama kana 'indaka min fuduriha. Nabi tidak menyebutkan kalimat fama kana mali harta min fuduriha dari kelebihanmu. Tapi Nabi bilangnya fama kana 'indaka min fuduriha, maka berikanlah kelebihan yang ada pada dirimu, kamu tolongin mereka. Kita nggak punya harta, tapi bisa nolong dengan tenaga. Kita nggak punya tenaga, tapi kita bisa nolong dengan senyuman. Kita nggak punya senyum karena orang sakit gigi, kita bisa bantu dengan doa. Gimana mas? Senyum orang sakit gigi, ditegur. Ya. Bahasa Nabi, min indika, yang ada pada diri kamu. Sebab tidak semua umat Nabi punya harta, tidak semua umat Nabi punya tenaga. Bahkan ada orang tua. Maka lihat, ketika saudara kita hajatan, misal kakak kita hajatan, kan bukan keluarga kita doang yang repot. Siapa yang repot? Semuanya. Bagi siapa yang bisa membantu? Yang bisa membantu dengan harta, pakai hartanya. Yang bisa membantu dengan tenaga, pakai tenaganya. Yang repot kita kagak peduli, itu bahaya. Maka jadilah orang-orang peduli, sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai social humanity, artinya yang tidak bisa hidup sendirian. Fanbit ilaihim,
Nah, setelah sudah diberikan fajibit ilaihim, bahasa kita apa ya? Jadilah orang-orang pemurah. Jadilah orang-orang pemurah. Bahasa kasarnya jangan kayak Pak Oga, apa-apa duit. Tolongin ya, nggak bisa kalau ada duit. Tolongin dong ke sana, oh nggak bisa kalau ada duit. Nah, sudah jadi ini yang harus kita pikirkan. Jadi Nabi menginformasikan di hadis yang ke-64, apabila ingin dicintai sama Allah, maka faqdi dunia, maka jadilah orang yang tidak terlalu bermewah-mewahan dalam dunia. Dan kalau pengen dicintai oleh manusia, maka jadilah manusia-manusia yang saling tolong menolong. Paham? Bisa, antum kan punya HP semua. Pas antum bangun jam 4 WA-in, subuh yuk, salat subuh yuk, itu pahalanya gede loh. Pahalanya besar. Pas ke masjid, oh besar, si Fadil ada, si Reza ada, si Haji ada, lantas si Didi gak ada. Subuh kemana? Oh saya sholat. Di mana? Di rumah. Jam berapa? Udah pokoknya sholat. Saling mengingatkan dalam kebaikan, itu artinya Anda dalam proses menjadi orang-orang yang baik. Sama di malam satu ada pengajian, antum informasikan dengan pengajian tanpa kita sadari pahala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi punya HP jangan hanya melihat FB. Ada lagi yang sekarang lagi musim TikTok, alhamdulillah ya. Saya juga bingung kalau anak-anak yang ngeliatin apa sih? TikTok ada yang mana-mana, ada yang begini. Apa coba? Kalau saya lagi begini bikin TikTok lucu kali ya. Mangap lagi, gini lagi, kan? Jadi bayangin, nanti kita bisa. Jadi informasi dari Nabi, pengen dicintai sama manusia, saling tolong menolong dari kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Terakhir, hadis yang ke-65, ijazai qadar rajulu minal laili. Apabila kamu bangun, ar-rajulu identiknya dengan laki-laki. Laki-laki identiknya dengan suami. Ingat, maka mohonlah kepada Allah bagi yang masih gadis, masih yang perawan, ya Allah berikanlah pendamping hidup saya yang ahli ibadah, yang ahli Quran, yang ahli kebaikan. Jangan dibalik, ya Allah berikanlah suami pendamping hidup saya yang banyak harta, yang punya mobil, yang udah punya rumah sendiri. Sesuatu yang dimintakan kepada Allah dengan urusan dunia bisa diwujudkan tapi tidak memberikan kebahagiaan. Nah, Nabi bilang ijaztai qadar rajul, apabila seorang suami, apabila seorang anak laki-laki, apabila adiknya laki-laki, abangnya laki-laki bangun minal laili di waktu malam, wa aiqadhu ahlahu, dia bangunin uminya, abi umi bangun, dia bangunin abinya, bangun umi, dek bangun, abang bangun, suruh ngapain? Antum bangun jam 3:30, dibangunin. Allah bikin bangun kita, kita membuat sebuah wasilah sebagai perantara untuk membangunkan ibu kita, bapak kita, adik kita, abang kita. Wasallaina rak'ataini, lalu dia sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa 'an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, kalau ada orang yang senantiasa istiqomah sholat tahajud, kata Allah, saya akan berikan reward, hadiahnya, saya muliakan dunia dan akhirat. Tiba-tiba ada satu keluarga yang dibangunin semuanya, sholat cuma 2 rakaat. Surahnya kuliah kulhu. Apa yang terjadi? Kata Nabi, kutiba minaz zakirin Allah katsiran wa dzakirati. Maka keluarga tersebut saya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enak ya? Enak ya? Antum sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, antum bangunnya jam 6 pagi, kira-kira istri, anak antum mau jam berapa? Bingung. Kamu sebagai anak perempuan, ada kakaknya, abangnya sebagai anak laki-laki. Abangnya kalau bangunnya siang, adiknya kira-kira bangun jam berapa? Lebih siang. Maka yang kita harus malu adalah kalau orang tua kita rajin ibadah, subuhnya ada di masjid dan di musola,
pas abi kita pulang, orang tua kita pulang, tahu-tahu kita sebagai anak masih tidur, omelin juga. Maka ada sebuah kisah bahwa seorang anak bertanya kepada seorang gurunya, "Wahai guruku, bagaimana cara membangunkan anak-anakku agar mereka tidak lagi bersembunyi kesiangan?" Apa kata gurunya? "Wahai muridku, ingatkan pada anak-anakmu bahwasanya api neraka lebih panas dibanding kamu menyiramnya waktu dia belum bangun subuh." Maka hukumnya saya katakan bahwa sunnah muakkad kalau ada orang tua yang pas pulang sholat subuh dari masjid dan musola, anaknya masih tidur, siram. Pernah siram? Pernah? Sholat subuh. Sama, waktu saya masih sekolah saya masih sekolah. Dari kelas SD saya kelas 4, kelas 5 sampai saya SMP, sampai alia waktu Umi masih ada. Kalau subuhnya kesiangan itu digotong rame-rame sama abang saya, lantas dibawa ke tempat cucian. Sebab kalau dulu kan cuci nggak di dalam kamar mandi, adanya di samping belakang di dekat sumur. Digotong, disiram dimandiin sama air cucian. Ada orang tua yang kayak gitu saat ini. Kalau ada, dilaporin ke polisi. Wah, orang tua saya ini kekerasan dalam rumah tangga. Nauzubillah. Nah, ini ributnya. Maka bilangin sama bapak, bacain hadis ini. Bapak, saya baru dapat hadis ke nomor 65. Apabila ada seorang suami atau saya sebagai abang laki-laki atau ada adik saya laki-laki yang membangunkan keluarganya ketika dia sholat tahajud berjamaah cuma sholat 2 rakaat walaupun tidak berjamaah, maka Allah catatkan dia sebagai laki-laki dan perempuan, artinya sebagai keluarga yang banyak berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak? Nah, maka mulai saat ini saran saya, kalau pengen cerdas, kalau pengen tujuan berhasil, khususnya bagi yang kuliah, senjata paling hebat adalah tahajud. Antum mau sukses, tahajud. Antum mau meraih sesuatu, tahajud. Antum ingin mendapatkan sesuatu, tahajud. Maka tahajud itu laksana anak panah yang tepat sasaran. Dan saya pernah menjelaskan ini pada teman-teman yang lain ketika ketika saya sudah selesai, lalu dia bertanya kepada saya, "Ustaz, doa apa yang untuk dibacakan setelah sholat tahajud?" Maka jawaban saya, "Istighfaru rabbakum," memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa bil ashari hum yastaghfirun," orang yang banyak beristighfar di waktu subuh, maka sesuatu setelah istighfar Anda tanya, "Ya Allah, saya besok ujian, mudahkan saya dalam ujian." Sayangnya anak sekarang lebih mengandalkan akalnya dibanding ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau antum semua, teman-teman semua yang biasa taklim, andalkan Allah, baru andalkan diri kita. Orang bisa cerdas bukan karena dia banyak belajar, tapi orang bisa cerdas karena Allah titipkan ilmu di hatinya. Orang bisa menghafal Al-Quran bukan karena dia hebat, tapi karena Allah titipkan kehafalannya dalam hatinya. Maka orang yang hafal Quran ketika dia sombong hilang hafalannya. Sekali lagi, orang yang sudah dititipkan hafalan Quran di hatinya lalu dia sombong misalnya, maka hilang hafalan Qurannya. Apalagi yang kagak hafal. "Oh, saya nggak pernah hilang Ustaz." "Emang kenapa?" "Saya nggak hafal Ustaz." Oke, sampai di sini mungkin ada sesuatu yang ditanyakan, bisa secara langsung atau bisa secara dengan tulisan, kami persilakan. Ada sebuah pertanyaan, Ustaz, jika ketenangan hati itu datang dari Allah, tapi kenapa kalau lagi belajar di kelas kita bisa tenang tergantung gurunya siapa? Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Orang yang cinta dengan sesuatu, abdu, maka dia akan diperbudak dengan pandangan cintanya. Kebanyakan murid sekarang, kalau gurunya sudah ilmu, gurunya udah enak aja,
Jangankan pengen belajarnya, besoknya aja nih. Ini hari apa nih besok? Hari Sabtu. Malamnya ngeliat pelajaran siapa? Itu dari malam udah gak enak. Dari malam udah gak enak. Kenapa bisa begitu? Karena memang sifat buruk dalam diri kita yang memandang keburukan pada orang lain. Misal, guru yang paling terkenal killernya, ada 3 guru yang kita ingat. 1, guru matematika. Pokoknya kenapa ya? Guru matematika dibenci karena apa ya? Kedua, ada lagi namanya guru fisika. Ketiga, guru apa kira-kira? Guru yang ngasih banyak hafalan. Ini paling gak didemenin. Tapi guru-guru yang paling disenengin, nomor 1 itu guru olahraga. Itu pasti disenengin. Tapi kenapa kalau lagi belajar di kelas bisa tenang? Tergantung gurunya siapa. Kenapa demikian? Yang bisa berikan ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat kita tidak tenang karena hawa nafsu dalam jiwa kita. Karena pandangan buruk dalam hati kita, sehingga kita membuat sesuatu yang tidak membuat tenang diri kita. Jangan salahkan gurunya, tapi salahkan hati kita yang tidak bisa menetralisir karena memandang sesuatu hal-hal yang buruk. Padahal segala galaknya guru, nggak mungkin yang namanya dia sampai misal menggampar, memukul. Segala galaknya guru paling cuma membentak. Yang bikin kita takut karena kita nggak paham dengan pelajarannya. Apalagi gurunya saya guru paling galak. Saya guru paling galak. Belum masuk aja, udah pada masuk semuanya. Emang udah beres. Kalau begini itu, masuk. Jadi jangan salahkan gurunya, tapi salahkan hatinya. Lalu bagaimana caranya mengontrol diri agar tetap bersikap tenang dan selalu berhusnuzon kepada Allah? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyaknya ingat kepada Allah. Makanya kenapa orang tukang ngaji itu diperintahin untuk selalu zikir sama Allah. Maka neng-neng yang baru pertama dilihat untuk taklim, mudah-mudahan besok istiqomah, sering-sering ke masjid, sering-sering ke masjid, sering-sering zikir, sering-sering baca Quran, hati akan tenang. Maka kalau teman-teman yang sudah, ini alhamdulillah dari raut-raut wajahnya anak-anak yang senang baca Quran. Jadi kalau orang yang senang baca Quran, jangankan dari jalannya, dari wajahnya aja udah kelihatan. Oh, senang baca Quran ya. Oh iya, anak pengajian ya. Jadi kalau bagaimana cara mengontrol hati biar agar tenang, ada bizikrillah tatmainnul qulub. Sering-sering ingat kepada Allah, maka saya akan bikin tenang hati Anda. Saya yang selalu tenang. Kenapa? Yang penting ada sesuatu yang membuat tenang. Antum tenangnya dengan HP, maka itu penyakitnya. Kalau nggak ada HP tenang nggak? Misal anak sekarang lebih penting HP dibanding duit. Antum pergi sama teman, udah berangkat dari Cengkareng, dari depan sampai pasar Cengkareng. Pas lagi kencang tau berhenti. Kenapa? HP saya ketinggalan. Balik lagi tuh pulang. Tapi ada seseorang yang berhenti. Kenapa berhenti? Duit saya ketinggalan. Oh, nggak mungkin berhenti. Udah jalan terus. Ada yang bayar ini, kan gitu kan? Bisa, tadi legal keraguan nggak punya duit, tenang. Udah, nggak apa-apa. Ntar ada yang bayarin ini, mau usul kan sama Haji, iya. Tapi kira dia bawa HP, balik. Kenapa? Nggak bisa foto-foto. Ketenangan Anda tergantung siapa. Tapi kalau ketenangan yang hakiki ada di dzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang istri bertindak tegas kepada suami dan anak-anak dalam masalah ibadah karena suami lebih bersifat halal? Dalam hidup ini beraneka ragam dan Allah menjodohkannya beraneka ragam. Babanya galak, emaknya yang kalem. Emaknya bawel, babanya yang kalem. Jadi ada konsep ketegasan dalam hal keputusan seorang suami dan juga ada konsep ketegasan yang keputusan seorang istri dan ada konsep keputusan bersama. Maka kalau dalam hal pengajaran seorang anak diputuskan pada seorang ibunya sesuai dengan konsep dalil al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Maka saran saya bagi laki-laki yang masih bujangan, cari calon istri yang cerdas. Kenapa? Sebab anak kita akan dididik dengan seorang istri yang cerdas. Jangan sampai maaf bahasa kasarnya udah punya istri jelek, bodoh. Istri siapa itu? Siapa?
Jadi kalau dalam hal ibadah kadang-kadang bapaknya kalau sama. Contoh ketika saya mengajarkan najwa, mengajarkan rara, mengajarkan ida, saya suka ngapal. Amin tasawun, amin nabain amin. Ibunya bilang, kenapa nggak ngapalin? Kenapa nggak ngajarin ngapal? Sering dibaca oleh seorang ayah, maka tanpa disadari anak pun akan mengikut. Kalau ibu kan maunya, ayo duduk bareng, ajarin, jadi kayak guru kan. Tapi kalau seorang ayah enggak. Dia baca kencang, bahkan dia punya inisiatif menyetel musik yang biasanya dengan musik non Al-Quran tiba-tiba diganti dengan bacaan Quran. Tanpa disadari anak itu akan senang dengan Quran. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah? Maka jawabannya sangat boleh. Sebab al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah pendidikan atau guru pertama dari anak-anak kita. Maka kebanyakan yang namanya kecerdasan seorang anak itu tergantung kecerdasan seorang ibu. Tapi permasalahannya giliran yang nakal pasti ditanya, "Bang, nakal banget, bapak itu siapa sih?" Ya kan? Sama. Kayak saya waktu lagi ngajar, pas lagi ngajar di anak, ya Allah udah tidur mulu, PR kagak pernah dikerjain. Pertanyaan saya juga sama, emang anak siapa? Kamu bandel banget, emang dikasih makan apa? Emaknya nggak pernah disalahin. Padahal pendidikan pertama adalah seorang ibu atau seorang istri. Maka jawabannya bolehkah? Kalau kita bertindak tegas dalam ibadah, boleh. Karena kebanyakan yang rajin bangun malam ibunya, dan yang malas bangun malam bapaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna waladan salihin wa banatin salihat nafi'ina wa nafil walidina wa li ammatil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.